Kang Zidni NZ. Assalamualaikum Kang Zidni. Subang. Cirebon Bu ya. Cirebon. Cirebon. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Oh iya. Silakan Kang Zidni untuk Bu ya. closing statementnya. Apa namanya? Buntet ah. Kayaknya buntet Bu ya. Buntet ya. Iya kayaknya iya. Cirebon Timur Bu ya. Cirebon Timur. Silakan Kang Zidni. Ini mohon maaf, saya baru bergabung sebetulnya, jadi saya tidak bisa memberikan closing statement. Saya baru selesai acara ini sama teman-teman PC PMI Kabupaten Cirebon dan baru bergabung dengan Zoom meeting ini tadi jam 00.10. Tapi alhamdulillah, pokoknya saya sempatkan untuk bergabung sehingga saya tidak bisa mengikuti dari awal begitu Bu ya. Jadi untuk closing statement kayaknya tidak tepat. Seperti itu. Justru saya pengen bertanya, boleh nggak ya? Boleh. Nanti dijawab di closing statement. Masih ada waktu pertanyaan ya spesial. Tadi yang saya dengarkan dari penjelasan Buya tentang kedekatan kepada Allah, kebersamaan dengan Allah. Maka ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah perbedaan linguistik antara innallaha ma'ana dengan nahnu ma'allah. Barangkali ada gitu Bu ya. Kalau tidak ada selesai kan gitu. Tapi kalau ada bagaimana perbedaannya? Kemudian yang kedua, diulang lagi perbedaan. Innallaha ma'ana dengan apa tadi linguistik? Nahnu ma'allah. Nahnu ma'allah. Nahnu ma'allah. Nahnu ma'allah. Ya. Dan yang kedua, kita di dunia ini, ruh kita kan dikungkung atau dikekang oleh jasad. Lalu mengapa ketika di akhirat nanti jasad kita akan dibangkitkan lagi, artinya ruh kita itu masih terkungkung dan terbatas juga dengan jasad. Sehingga kalau misalnya masih terbatas dan terpenjara oleh jasad, apakah mungkin kita bisa bersatu dengan Tuhan? Ataukah kebangkitan hari akhir itu hanya ruhnya saja Bu ya? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Sina, bahwa yang dibangkitkan hanya ruh saja, tidak dengan jasad. Terima kasih, itu saja Bu ya, dua pertanyaan. Baik. Mudah-mudahan dapat pencerahan. Langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang benar itu apakah innana ma'allah atau innallaha ma'ana? Nahnu ma'allah atau innallaha ma'ana? Yang benar itu innallaha ma'ana. Kalau Allah bersama kita pasti. Tapi kalau nahnu ma'allah nggak pasti. Mungkin kita aja merasa berlaparan, enggak dong, kita masih maksiat juga kok. Iya. Jadi mungkin anggapan kita tidak tepat, kita merasanya sudah bersama Allah, ternyata belum kok. Ya. Banyak orang menganggap dirinya sudah menjadi kekasih Allah, tapi Allah melihatnya sebagai musuhnya, mau bilang apa? Tapi kalau Allah ya pasti bersama kita. Apakah orang itu beriman atau tidak beriman, tetap aja Allah selalu dekat dengan makhluknya. Ya. Iya, jadi kalau dengan orang yang tidak beriman, Allah bersama Allah, ya Allah bersama dengan makhluknya. Nah semacam itu. Jadi yang kedua adalah innallaha ma'ana. Innallaha, kalau kita pengen selalu bersama Allah, jelas Al-Quran ada innallaha ma'as-sabirin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi artinya bukan innallaha ma'al musallin ya. Iya. Ya, jadi orang yang sabar itu selalu bersama Allah. Ya, jadi ada apa sih di kesabaran itu? Karena kesabaran ini kita berjuangnya ke dalam. Menindas kenyamanan kita. Ya, membantai nafsu-nafsu kita. Tetap bertahan. Hanya saja orang ini begini memahaminya. Sabar itu ada batasnya, berarti nggak paham. Kalau sabar itu nggak ada batasnya sampai titik darah penghabisan. Tidak pernah menyerah menghadapi kehidupan sesulit apapun, selalu optimis dan selalu berusaha mencari solusi. Itu orang yang sabar, bukan orang berserah diri. Jadi mungkin perlu didefinisikan lagi. Kemudian yang kedua tentang kebangkitan di akhirat itu ruhnya. Oh iya, sekarang beginilah. Sekarang juga lagi viral nih
Banyak orang yang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menunjukkan azabul qabri. Siksa kubur nggak ada. Sudah viral ini semuanya tuh. Jadi artinya apakah yang dihidupkan itu adalah jasadnya, apakah itu ruhnya? Tapi kalau kita melihat dari ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Apakah nanti yang jasadnya saja? Nabi Ibrahim tadi bertanya, kaifa tuhil mauta? Bagaimana kau bisa menghidup sudah mati? Apakah Allah tidak bisa? Enggak usah kepada Allah lah. Sekarang kepada ahli genetik aja. Sekarang bioengineering pada tingkat puncaknya adalah cloning. Itu ternyata deoksiribonukleik acid. Orang yang sudah mati tinggal tulangnya saja, kukunya, rambutnya bisa diambil lagi, dimasukkan inti sel, bisa jadi mukanya sama seperti itu. Dan ini percobaan ini sudah terjadi pada kambing doli ya, cloningnya. Cloning itu bukan bayi tabung, bukan. Bayi tabung mah sperma sama ovum dipertemukan di tabung, setelah terjadi pembuahan baru dimasukkan ke rahim perempuan. Kalau ini memang enggak, tanpa melalui sperma, tapi deoksiribonukleik acid yang bisa disebut dengan DNA itu dimakan dalam inti sel. Artinya manusia sudah bisa merekayasa, tulang bisa menjadi makhluk lagi yang mirip seperti itu. Nah makanya di surat Yasin sendiri kan dikatakan bagaimana bisa Tuhan bisa menghidupkan lagi wahya romim sudah jadi tulang udah hancur, qul yuhyi alladzi ansha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Artinya Allah menegaskan Allah sanggup untuk menghidupkan kembali jasad dan waruhan semuanya itu. Ya, jadi adapun sekarang yang mengklaim ada siksa kubur ya mangga. Yang mengatakan tidak ya mangga, karena saya tidak sulit bagi saya menyalahkan orang sih. Iya, saya sulit menyalahkan orang. Sebab saya kira yang meyakini tidak ada siksa kubur tidak kafir enggak murtad kok. Yang meyakini juga tidak kafir tidak murtad. Iya kan? Nah, tetapi supaya kita punya alasan bahwa apakah Allah bisa menghidupkan kembali jasad dan waruhan, bukan ruhnya saja, itu nggak ada masalah. Allah sudah mengatakan berkali-kali kok Allah bisa menghidupkan lagi, sudah jadi tanah aja. Kita juga sering di tanah juga kok. Nah, jadi artinya bahwa nanti kedua-duanya tetap 50-50. Yang meyakini ada sisa kubur juga tidak bisa membuktikannya karena dia tidak bisa bikin laporannya kok. Yang tidak percaya juga dia tidak bisa membuktikan ketiadaannya 50-50. Jadi tergantung pada keyakinan kita masing-masing, ya kan gitu. Tetapi nanti andaikan ia tidak ada sisa kubur ya sudah alhamdulillah. Tapi kalau ternyata ada sisa kubur yang untungkan kita yang percaya. Mereka yang terjebak nantinya kan, ternyata iya ada, mana yang ngerugiin? Yang tidak percaya. Yang percaya udah percaya aja lah kayak begitu. Bagaimana saya prosesnya Allah Maha Kuasa. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah tadi dulu menciptakan kita tadinya tidak ada, menjadi ada. Setelah ada kemudian tiada. Dari tiada yang tadinya pernah ada, ya lebih mudah daripada yang tadinya tidak ada dong. Merehab mobil yang sudah rongsok, ya kan gitu. Dengan dadak sari besi lagi kan lebih lama lagi, ya saya lebih mudah. Jadi persoalannya kalaupun malah ada begini, bukan sekedar hanyur saja. Ada yang anggapan satu sekte ya di agama bahwa nanti yang namanya sisa surga, neraka, sisa kubur itu tidak lebih seperti mimpi. Jadi siksa rohani saja gitu tuh, seperti mimpi. Bagi saya nggak ada urusan. Anda yakin seperti mimpi ya mangga. Anda disiksa jasadnya ya mangga, terserah. Anda yang disiksa rohnya saya silakan. Tapi saya mau bertanya, ketika Anda mimpi dikejar-kejar macan, capek nggak? Capek nggak mimpi dikejar macan? Berkeringat nggak? Lelah enggak? Ya sama aja kok, nggak ada urusan. Yang penting ya siksa. Apakah jasadan, apakah rohan. Tapi yang jelas mah bahwa kita ini kenapa kita merasa sakit?
Karena otak kita masih sadar. Kalau kita sadar masih sakit enggak? Bius itu kan mematikan rasa kita. Sakitnya enggak kan? Enggak. Terasanya nanti kalau kamu sudah sadar. Jadi pada akhirnya ya kalau kita nih yang disebut rohani ya memang siksa sekalipun rohani. Karena rohani itu kesadaran kita. Ya, jadi siksa jasad mah nggak ada artinya kok. Yang berat malah justru siksa rohani ini. Kita badan kita nggak sakit tapi hati kita sakit. Ya sakit sama aja kan gitu. Nah cuman orang Indonesia ini kan masih belum paham tentang psikologi. Jadi dikiranya kalau ada orang sakit dikiranya biasa-biasa aja nggak ada obatnya. Sampai gila akhirnya kan. Ya akhirnya telanjang makan tainya sendiri itu. Telanjang bulat kok. Iya karena dia ngomong kalau sakit jiwa itu bukan sakit ya. Teluh, gandaruwo, kuntilanak, apalagi? Pocong wewe, kesurupan, kesambet, semacam. Ya udahlah, gimana? Ya itu sakit sekali. Ya memang badan kita butuh. Tapi kalau sudah makan nggak lahap, tidur nggak lelap, ya kepala nyut-nyutan, kuping pating gerebek, melihat wajah orang menakutkan semuanya. Di mana enaknya? Ya penyakit fobia saja, rasa takut saja itu mencekam. Rasa sedih itu bibitnya penyakit itu dari takut dan sedih. Nanti dari takut itu munculnya adalah ragu-ragu, kegamangan, ya hilangnya self confidence, mencurigai setiap orang dan banyak sekali turunannya nih. Nanti dari kesedihan, kecemasan, murung, putus asa, itu banyak kali. Itu dua penyakit simbolnya adalah rasa takut dan kesedihan. Makanya orang yang sudah menjadi waliullah itu dijamin inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa khaufun pakai jumlah ismiyah tapi al-huzn pakai jumlah fi'liyah? Karena jumlah ismiyah ini adalah itsubut wad dawam. Tapi kalau al-fi'l lil huduts wa tajaddud. Apa bedanya? Kalau saya melihat pohon di rumah Pak Zidni, pohon mangga besar, sudah mentok besarnya, saya akan mengatakan ra'aitu syajaratan aliyatan. Tapi kalau masih dalam pertumbuhannya, ra'aitu syajaratan ta'lu, jangan aliyah. Sebulan lagi tambah tinggi lagi. Bulan sana tambah tinggi lagi. Itu masih kalau masih dalam proses. Itu namanya. Nah makanya kalau takut itu bisa saja sementara hilang ketika ada teman, ketika lampu terang di keramaian. Tapi begitu datang lagi. Itu rasa takut. Tapi sedih. Itu terus gitu. Jadi rasa takut itu permanen misalnya. Kalau rasa takut nggak ada siang, nggak ada malam, ya takut meremang-remang terus. Ya, tapi kalau sedih, kalau memori kita itu ya kenangan-kenangan yang tersimpan dalam memori seringkali itu mereproduksi keluar sendiri, kesedihan muncul lagi. Nanti kita lerai hilang lagi. Tapi kalau takut permanen. Dan awalnya fobia, rasa takut itu. Seperti ada yang mengikuti seperti ini. Itu bukan halusi, bukan ilusinasi. Memang disorder, adanya gangguan mental. Makasih kira-kira begitulah kira-kira. Baik.